Gol hantu atau yang dikenal juga dengan sebutan ghost goal atau phantom goal adalah istilah yang digunakan dalam dunia sepak bola yang menggambarkan gol kontroversial dikarenakan keputusan wasit yang dipertanyakan ketika bola melewati garis gawang atau tidak. Gol hantu muncul ketika bola melewati garis gawang, akan tetapi wasit menyatakan itu bukanlah gol. Atau sebaliknya, ketika bola belum melewati garis gawang, wasit menyatakan itu adalah sebuah gol. Gol hantu pernah tercipta di pertandingan Bundesliga antara Hoffenheim melawan Bayer Leverkusen pada tahun 2013 lalu. Bahkan, sang pencetak gol Stefan Kießling pun merasa kebingungan. Di menit ke-70 pertandingan, di kotak penalti lawan, Kießling menyundul umpan silang dari rekannya. Akan tetapi, sundulannya itu melebar dan mengenai sisi samping jala. Namun, bola masuk ke gawang setelah melewati lubang di samping gawang. Kießling sempat kecewa karena tahu upayanya itu tidak membuahkan gol. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, wasit Felix Bridge menyatakan bahwa terjadi sebuah gol. Kießling sempat tampak kebingungan, akan tetapi kemudian rekan-rekannya menghampirinya dan merayakan gol tersebut meskipun terlihat seperti setengah hati. Dalam tayangan ulang, terlihat sangat jelas bahwa bola menyimpang di gawang Hoffenheim. Namun sial, bola menyusup melalui sebuah lubang jaring dan masuk ke dalam gawang. Pada saat itu, teknologi VAR memang belum digunakan dalam pertandingan sepak bola. Gol itu sendiri adalah gol kedua yang dicetak oleh Leverkusen ke gawang Hoffenheim. Mereka kemudian hanya berhasil membalas satu gol di menit-menit terakhir babak kedua. Keputusan sang wasit tersebut langsung mendapatkan kecaman dari pihak Hoffenheim. Baik direksi, pelatih maupun pemain menyatakan terkejut dengan keputusan sang pengadil. Gara-gara gol hantu itu, kubu Hoffenheim bahkan sampai meminta pertandingan untuk diulang. Kami pasti akan meminta reply. Pemain-pemain Leverkusen saja tidak merayakannya. Ini skandal. Kubu Leverkusen juga merasa tidak enak dengan kontroversi tersebut. Saya lihat rekamannya sehabis itu. Bola memang menyamping gawang. Waktu masih pertandingan, saya memang merayakannya. Tapi itu spontan saja. Agak tidak mengenakan menang seperti itu. Kießling yang merasa bersalah kemudian memohon maaf kepada para fansnya. Kepada fans, teman dan semua yang menulis pada saya paham 100% atas reaksi Anda sekalian dan saya juga kecewa. Berdasarkan tayangan ulang di TV, saya melihat dengan jelas itu bukan sebuah gol yang sah. Dalam laga, saya tidak melihat dengan jelas sundulan saya dan memalingkan kepala. Tak tahu apakah bola masuk dengan benar atau tidak. Entah bagaimana, bola ada di dalam gawang. Itulah yang saya katakan pada wasit. Saya minta maaf pada semua fans dan tentu saja dalam laga. Untuk menang seperti itu amatlah tidak bagus. Keadilan penting dalam olahraga di klub kami dan khususnya saya secara pribadi. Wasit yang memimpin laga tersebut juga akhirnya angkat suara soal gol hantu yang disahkan olehnya. Saya memang sedikit ragu, tapi reaksi dari para pemain jelas dan tidak ada yang melawan. Saya memeriksa kejadian pada Kießling, tapi tak ada seorang pun bahkan sang pemain menyatakan itu tidak gol. Bola itu masuk ke jaring dan untuk semua orang di lapangan gol itu sah. Kejadian seperti ini ternyata bukan pertama kalinya terjadi di Liga Jerman. Pada pertandingan Bundesliga tahun 1994 yang mempertemukan antara Bayern Munchen melawan Nürnberg juga pernah terjadi sebuah gol hantu. Pada sebuah momen, Bayer melakukan tendangan penjuru dan terjadi kemelut di kotak penalti Nürnberg. Beberapa saat setelah itu, terjadi pertarungan antara bek Bayern Munchen Thomas Helmer dengan kiper Nürnberg Andreas Kopke di garis gawang. Helmer gagal menendang bola ke dalam gawang dan bola pun bergulir ke samping dan kemudian keluar lapangan. Selama beberapa detik, semua orang seperti sudah tahu bahwa Nürnberg mendapatkan tendangan gawang. Helmer bahkan ikut membantu Kopke berdiri sebelum berbalik untuk kembali ke wilayah permainan timnya. Akan tetapi, keputusan wasit saat itu justru kemudian membuat seisi stadion kebingungan. Wasit atas rekomendasi dari hakim garis memutuskan terjadinya sebuah gol. Para pemain Nürnberg pun melakukan protes. Sedangkan Helmer dan rekan-rekannya merayakan keputusan wasit tersebut meskipun dengan terkaget-kaget. Perdebatan pun berlangsung lama. Wasit sempat bersikeras bahwa ia mengambil keputusan semata-mata dari saran asistennya dan ia merasa bahwa keputusannya sudah benar. Setelah dibahas di tingkat federasi, diputuskan bahwa pertandingan harus diulang. Nürnberg yang kala itu kalah 1-2, malah kemudian kalah lebih telak dalam laga ulangan itu dengan skor 0-5.